wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya mengingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mudah-mudahan bisa menyusun LPC yang bagus, laporan pertanggungjawaban yang bagus di sisi Allah nanti, sehingga kita dipantaskan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuk yang dipilih oleh Salam untuk bisa mempelajari risalah-risalahnya dan kita bisa hidup di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah nanti kalau pas meninggal juga di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan apa yang kita bahas minggu lalu. Terakhir kemarin sampai ke keutamaan terakhir nggih. Sudah masuk pembagian sholat sunnah belum, Pak Pri? Yang di sini pembagian sholat sunnah belum? Sudah belum? Belum nggih. Kayaknya baru keutamaan yang terakhir nggih. Sampai nomor 11. Oh, nggih. Baik, kita lanjutkan sedikit untuk keutamaannya. Insya Allah ini dua yang terakhir, yaitu yang nomor 7 itu sholat akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa seorang muslim, dan mendapat ketenangan disebabkan karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-27-28. Ini ayat yang sangat terkenal bahwa hanya dengan mengingat Allah kita akan menjadi tenang. Memang secara asal hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi bukan aksesoris yang nempel di kita di dunia yang membuat kita tenang sebenarnya, tetapi zikrullah itulah yang membuat kita tenang. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau bicara persoalan ketenangan jiwa, bagi seorang muslim nggak ada cara lain kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Kebetulan saya mengalami banyak keadaan. Jadi memang bisa merasakan betul makna dari ayat ini. Dalam kondisi ekonomi kita sangat baik, jika kita mengingat Allah maka menjadi tenang. Maka sebaliknya, apapun kondisi kita kalau tidak membuat kita ingat kepada Allah, pasti akan menjadi tidak tenang. Walaupun fasilitas dunianya dia sangat baik, punya kedudukan baik, harta yang banyak, mungkin sehat, tapi kalau kondisinya tidak mengingat Allah maka pasti dia dalam kondisi yang tidak tenang. Sebaliknya, orang-orang yang beriman kita tahu alladzina amanu. Kalau sudah kalimat amanu berarti definisinya adalah orang-orang yang amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan sama sekali. Kan kita sudah bahas tentang itu. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hatinya dia menjadi tenang dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Memang hanya dengan mengingat Allah itulah hati menjadi tentram. Jadi hari-hari kita memang dipenuhi dengan zikrullah. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Quran surah Ali Imran. Jadi orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang memenuhi setiap nikmat waktunya dengan mengingat Allah. Dan inilah obat terbaik untuk ketenangan jiwa. Pasti kita diberi problematik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan problematiknya kadang-kadang nggak kita sangka sama sekali gitu.
sesuatu yang mungkin tidak pernah tergambar oleh kita kadang-kadang. Sebagian soal sudah bisa kita gambar, sebagian soal belum. Kadang-kadang begitu nih. Saya merasakan datangnya soal itu kadang-kadang aneh-aneh gitu. Tapi itu bisa terjadi nih. Bisa terjadi. Maka di saat seperti itulah kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian asar mengatakan, wahai orang-orang yang mencari ketenangan, ketentraman dan kesejukan mata, maka sholatlah, maka sholatlah dengan penuh khusyuk ya, dan menghadirkan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Rasulullah lakukan agar engkau dapat merengkuh keinginanmu ya. Kalau tidak, janganlah engkau mencela kecuali kepada dirimu sendiri. Demikian satu asar Kak sampaikan. Jadi sarana zikrullah, di antara sarana zikrullah yang terbaik ya sholat. Makanya setelah pembahasan bab sholat sunnah ini, nanti kita akan paham bahwa sebagian kita mungkin akan melaksanakan 100 rakaat saja mungkin ringan. Setidaknya ini testimonial dari beberapa jamaah yang sudah belajar ini, nanti kalau udah clear itu sehari 100 rakaat itu bukan satu yang berat. Kemarin saya sampaikan tentang 40 rakaat kan, 17 fardu, 12 rawatib, 11 malam, itu udah 40. Belum sholat duha, misalnya sholat duha 8, sudah 48. Belum sholat suruh ya, belum sholat tahiyatul masjid. Jadi 50 sampai 100 rakaat itu sesuatu yang keniscayaan buat kita yang sudah ngaji insya Allah, bahkan lebih dari itu. Itu nomor 7 ya. Saya kira pembahasannya nggak terlalu dalam karena itu udah sering dibahas insya Allah. Yang nomor 8 ini adalah ini yang saya kira harus bisa merubah mindset kita nih. Ini yang nomor 8 ini sebenarnya pembahasan yang akan sangat menyentuh hati kita, dan kita semua ingin pada posisi itu, yaitu menjadi walinya Allah. Waliullah itu dari arti kata dekat sebenarnya nih. Jadi kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan banyaknya jumlah amalan sunnah kita. Saya kalau membahas bab ini rasa-rasanya hatinya koyo jadi bagaimana gitu. Dulu ketika membahas di Mahat itu juga merasakan betul ya, ini yang paling kita harapkan, kedudukan yang baik setelah kenabian ya walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang di atas langit, yang bisa berjalan di atas air, bukan itu. Apa definisi wali? Quran surah Yunus ayat ke 62-64. Quran surah Yunus ayat ke 62. Di situ jelas Allah menyebutkan tentang definisi seorang wali, yaitu ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bersedih hati. Coba dengan bayangkan, walinya Allah itu di dalam semua keadaannya enggak mungkin dia itu takut dan enggak mungkin dia itu bersedih hati. Jadi sebenarnya kalau kita mendekat kepada Allah itu ada jaminan itu, ada jaminan kondisi hati yang tentram dalam semua keadaan, dalam semua keadaan. Siapa mereka? Nah, ini definisinya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Di antara kuncinya adalah kata-kata senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Makanya kemarin kita bahas tentang saddidu wa qaribu wa malu, ya kan? Saddidu itu sebuah keadaan di mana kita niatnya ya benar terus, niatnya benar terus, niatnya sholat ya tepat waktu terus. Jadi kalau terjadi kejadian kekeliruan, keterlambatan seseorang sholatnya misalnya, bukan karena sesuatu yang dia sengaja, nah itu saddid. Bukan karena sesuatu yang dia ingini. Namanya manusia bisa terjadi nih. Misalnya telat bangun kan bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi bukan karena niat saya telat bangun.
atau mungkin di perjalanan dia mundur waktunya, ya bukan karena keinginan dia untuk kemudian dengan sengaja-sengaja menyalahi aturan. Nah, itu katakan senantiasa bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi sekali lagi, walinya Allah itu bukan orang yang bisa terbang di atas langit, yang kemudian ada kisah-kisah khurafat macam-macam katanya. Mengapa kalangan orang-orang pribumi menjadi marah dengan klaim para habaib? Itu sebenarnya dikarenakan memang agak berlebihan mereka caranya membuat khurafat, mengatakan 70 orang yang paling alim dari kalian selain habaib, maksudnya itu masih dikalahkan kemuliaannya dengan seorang habaib yang bodoh. Subhanallah. Itu kan gimana coba, berlebihan itu maksudnya itu. Dan ini dipercaya oleh orang-orang muslim yang tidak belajar selama ini, sehingga yang namanya ziarah makam-makam wali itu menjadi bisnis dalam tanda kutip. Jadi apa yang terjadi di Mesir yang saya pernah ceritakan ke jenengan sudah terjadi hari ini di Indonesia sebenarnya dengan sangat terang benderang. Itu betul-betul sudah menjadi lahan bisnis, karena dari kotak infak itu dapatnya banyak sekali. Orang kalau sudah datang ke tempat sesuatu yang dia yakini kan dia lomoh, ya kan, ngasih itu nggak sedikit gitu. Sehingga itu menjadi, ya itu sekali lagi banyak kuburan-kuburan yang sebenarnya bukan siapa-siapa, kemudian tiba-tiba dibangun ini habaib ini habaib ini gitu. Nah sekarang sudah sadar sampai beberapa tokoh nasional juga terlibat untuk membahasnya. Sekarang lagi bertengkar Rhoma Irama dan Habib Rizik banget ini. Saya agak ikuti itu karena memang ini sudah menjadi perhatian saya lama juga gitu. Kemudian Mahfud MD, ya kan, secara khusus hadir di banyak podcast untuk membahas tentang itu. Jadi sepertinya memang sudah waktunya dibahas ya seperti itu. Karena memang sudah agak kelewat batas. Seolah-olah kewalian itu diklaim milik mereka. Padahal Allah menyebut alladzina amanu wa kanu yattaqun. Walinya Allah adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tidak bersedih hati, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita punya potensi itu. Jadi setiap kita itu punya potensi menjadi wali-walinya Allah. Kemudian dikatakan di ayat berikutnya, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Diberikan kabar gembira kepada mereka tentang kehidupan yang bahagia buat mereka di dunia dan di akhirat. Ini jaminan dari Allah, barang siapa yang dekat kepada Allah maka dipastikan kehidupannya di dunia dan di akhirat bahagia. Tentu saja mendefinisikan bahagia tidak pada ukuran atau tataran kita nggak tahu, ya kan? Sebagian kita mungkin melihat itu orang susah banget gitu, belum tentu. Sebagian kita mungkin melihat orang itu kok enak banget, belum tentu. Orang Jawa bilang wang sinawang gitu, nek disawang gitu yo patutnya kayak yo susah, belum tentu. Kalau dia dekat dengan Allah dipastikan dia orang yang bahagia. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Memang kabar gembira buat mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian la tabdila li kalimatillah. Kata Allah, tidak ada perubahan terhadap kalimatnya Allah, tidak ada perubahan terhadap janji Allah yang demikian. Jadi ada sebuah kepastian, orang yang bertakwa kepada Allah itu pasti diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan Allah nggak akan rubah janji itu. Pasti akan dapat kita. Ya betapa tidak adilnya Allah kalau kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, dengan gantengnya orang, dengan kedudukannya, bagaimana mungkin? Bukan itu tentu saja, bukan itu. Tapi persoalan kedekatan kepada Allah di dalam semua keadaannya, itulah yang akan membuat orang itu bahagia. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, tidak akan berubah janji ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dzalika huwal fawzul adzim, dan itulah yang dikatakan kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang besar. Dzalika huwal fawzul adzim. Jadi kita
sudah belajar cukup lama ya. Jadi hal-hal seperti ini seharusnya sudah nempel banget di kita. Kemudian Rasulullah bersabda ya. Jadi kan bisa lihat di hadis Arba'in nomor 38. Kebetulan kita belum sampai nih. Terakhir kita di hadis Arba'in nomor 13. Ya. Nanti kita insya Allah lanjutkan. Hadis Arba'in 38 kita lompat sedikit ya, membahas karena terkait dengan ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, berarti ini hadis qudsi karena Allah berfirman ya. Tapi tidak tertulis dalam Al-Qur'an. Man adali waliyan faqad adantuhu biharbi. Kata Rasulullah, Allah berfirman, barang siapa menyakiti waliku maka aku umumkan perang dengan yang bersangkutan. Ini yang membuat orang-orang itu pada takut sehingga ikut kemana-mana yang dikatakan wali itu, karena memang dalilnya begini. Tapi mereka banyak mendefinisikan wali yang keliru. Sebenarnya mereka tujuannya baik, punya perbuatan baik, tapi mereka keliru kepada siapa seharusnya itu dilakukan. Dikatakan man adzali waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, faqad adantuhu biharbi, maka aku umumkan perang dengan yang bersangkutan. Artinya apa? Kalau kita menyakiti orang soleh itu masalah besar, karena orang solehnya itu nggak bakal balas, nggak mungkin orang soleh balas gini, nggak mungkin. Tapi Allah sendiri akan turun umumkan perang dengan bersangkutan. Jak perang kali Gusti Allah ini pripun. Makanya kalau kita melihat tafsir tentang ihdinas siratal mustaqim di ayat An-Nisa 69 itu, yang dikatakan di akhir ayat dikatakan wa hasuna ulaika rafiqo, mereka itulah sebaik-baik teman, di antaranya adalah orang soleh, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Kata Allah wa hasuna ulaika rafiqo, mereka itulah sebaik-baik teman. Makanya betul, mencari teman itu memang penting sekali, apalagi kalau udah di atas 30 tahun, mencari teman itu penting banget. Ada mencari teman yang soleh maksudnya, karena agama kita dilihat dari agama teman. Kata Rasulullah, jika ingin tahu tentang agama seorang, lihatlah temannya dia siapa. Dan itu betul itu. Banyak orang yang tersesat di masa tuanya gara-gara punya teman yang keliru. Wis tua isi nongki-nongki, nongkrong-nongkrong, waktunya habis untuk seperti itu, Al-Quran hafal enggak gitu. Bayangin, kan banyak terjadi seperti itu. Terus pensiun, nunggu-nunggu pensiun katanya biar longgar waktunya, baru pensiun. Golek janda Pak Eko. Di Gunung Sumbu itu ada ini, seorang jamaah itu, ya Allah. Ibu-ibunya datang ke saya itu, Ustaz, suami saya sudah pensiun malah sekarang kecantol sama janda. Jandanya masih saudara saya lagi. Sekarang jadi galaknya dengan saya pol-polan. Subhanallah. Ini padahal dua-duanya doktor nih. Orang BRIN, bayangin. Wis rampung sama Jakarta ke Jogja, punya toko besar, sugih lah. Istrinya datang ke saya, Ustaz, gimana saya gini? Terakhir bawa bensin Ustaz. Ngancem saya katanya, subhanallah. Jadi keliru memilih teman di masa tua itu bahaya banget. Dan ini banyak terjadi ini. Banyak. Saya dapat keluhan seperti itu banyak sekali, bukan sedikit. Orang yang keliru justru di masa. Sekali lagi, man adali waliyan faqad adantuhu biharbi. Wa ma taqarraba illa ya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Kata Allah, tidak ada yang lebih aku cintai dari kegiatan seseorang untuk mendekat kepadaku dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan atas dirinya. Maksudnya seorang walinya Allah itu yang pertama dilakukan adalah dia menyelesaikan seluruh yang wajib. Itu yang dikatakan saddidu. Jadi dia menyelesaikan sesuatu yang wajib itu dengan betul-betul lurus. Sebagaimana saya gambarkan, para ulama gambarkan gitu. Seperti orang memanah, ya nomor nek salah ki ojo nomor telu nomor loro, tapi nomor 9 lah. Lingkaran-lingkaran panah itu kan ada 1 sampai 10 toh itu. Kita targetnya nomor 10 itu. Ini sadid itu nomor 10 itu. Tapi kadang-kadang meleset ki ya kadang-kadang aja ojo siji lah gitu. Nek telat salat ki ojo mendekati asar lebih dhuwur gitu maksudnya itu. Itu. Jadi semua yang Allah titipkan kepada itu ada konsekuensinya. Kekayaan ada konsekuensinya, kedudukan ada konsekuensinya, waktu yang diberikan kepada dia ada konsekuensinya, kesehatan yang kita terima ada konsekuensinya masing-masing. Itu semuanya saddidu. Kita menggunakan itu tuh seoptimal mungkin. Jangan kemudian kita menjadi merasa orang punya kelebihan karena titipan Allah. Itu bukan. Allah berikan fasilitas itu untuk kendaraan buat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang kita merasa justru diklaim itu milik kita, ya seolah-olah itu menjadi hal yang boleh disombongkan. Orang bisa sombong karena kaya raya, karena kedudukan. Sebagaimana saya ulang-ulang, Fir'aun, kemudian Namrud, kemudian Korun, itu kan orang-orang yang secara tempelan dunianya, aksesoris dunianya kan luar biasa, kurang apa, ganteng, punya kedudukan, bagus. Tapi semuanya gagal. Ini bukti nyata bahwa memang kadang-kadang yang namanya nikmat dunia itu memperdaya kita. Bamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sebagaimana di dalam Quran surah Al Imran 185 di akhir ayat. Bamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Memang yang namanya kenikmatan dunia itu sangat berpotensi memperdaya kita. Lazim. Ya, makanya berhati-hatilah. Makanya kita ngaji itu dalam rangka untuk melembutkan hati kita. Jadi Allah tuh cinta banget. Proses menjadi seorang wali itu, maka dia menyelesaikan seluruh yang wajib. Kemudian tidak berhenti di situ. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu masalah persoalan sholat sunnah. Wa ma yazalu abdi. Wa ma yazalu abdi. Kemudian hamba ini, yazalu itu apa namanya? Membiasakan, mendawamkan. Yataqarraba ilayya binawafil. Mendekat kepadaku binawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Nah, ini kata kuncinya di sini. Jadi memang menjadi walinya Allah itu orang yang sangat rajin dengan amalan sunnah. Hatta ahabbahu, sampai aku mencintainya. Jadi setelah yang wajib, kemudian kita melaksanakan yang sunnah-sunnah, kata Allah, hatta ahabbahu, sampai aku mencintainya. Nah, ketika aku mencintainya, inilah disebut sebagai walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kalau nggak jadi walinya Allah, kita berpotensi menjadi wali syaitan loh. Ya kan? Orang yang tidak berusaha menjadi walinya Allah, ya dia bisa jadi wali syaitan. Orang yang dekat dengan setan. Orang yang selalu terperdaya oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faida ahbabtuhu, jikalau aku sudah mencintainya, ini rentetannya panjang, maka pendengarannya akan mendengar sesuatu yang aku ingin dengar, kata Allah. Coba bayangin. Penglihatannya akan digunakan untuk melihat apa yang aku inginkan. Kalau bahasa letterleknya, pendengaranku menjadi pendengarannya. Cuma kadang-kadang orang-orang yang liberal mengatakan, oh itu orang-orang Wahabi gitu. Mendefinisikan Allah punya mata, punya kuping, punya tangan gitu. Makanya saya mengambil arti yang lebih mudah-mudahan lebih bisa dipahami. Pendengarannya hanya mendengar sesuatu yang aku inginkan. Penglihatannya hanya melihat seperti apa yang aku ingin lihat. Tangannya bergerak dan menggenggam dengan genggaman seperti yang aku inginkan. Kakinya melangkah seperti yang aku inginkan. Kemudian, ini sebenarnya riwayatnya ada dua nih. Yang salah satunya tidaklah dia ada di dalam lintasan hatinya kecuali seperti apa yang aku inginkan, dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis dikatakan, jikalau dia meminta kepadaku, pasti kukabulkan. Jikalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti kuberikan perlindungan, kata Allah begitu. Bayangkan, saya menghela nafas panjang ini. Bayangkan kalau kita pada posisi itu, Bapak Ibu semuanya. Kita pada posisi yang seperti itu. Ini namanya ma'iyah, ma'iyah itu kebersamaan Allah, pertolongan Allah di dalam beberapa kasus. Di antaranya adalah pertolongan Allah terhadap mata kita, terhadap pendengaran kita, terhadap langkah kaki kita, terhadap perbuatan tangan kita, terhadap lintasan hati kita. Bayangkan kalau kita sudah hidup ditolong dengan kondisi seperti itu, kita nggak tertarik dengan hal-hal yang terkait dengan apa yang Allah nggak sukai. Kalau kita kembalikan ke definisi ibadah, berarti kita ibadah terus, iya kan? Ibadah definisinya apa? Ismun jami'un likuli ma yuhibbuluhu wa yarda. Segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho. Kan itu, ya kan? Berarti kalau kita kaitkan dengan asar dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar As-Siddiq, tidaklah penting saya mati kapan. Yang paling penting saya ketika mati dalam kondisi di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambung semua tuh itu. Ya kan? Arab mati kapan ki rapatnya penting. Sing penting pas mati niku pas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tabi'in mengatakan, jikalau saya tahu tentang sujudku yang diterima satu saja, maka saya minta mati setelah itu.
yang kita nggak tahu mana dari sujud kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian posisi kewalian di sisi Allah itu luar biasa. Itu tadi di awal dikatakan man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku faqad atantu biharbi. Saya sendiri umumkan perang dengan orang yang bersangkutan. Dan saya melihat kejadian kayak gini itu nggak 1-2 kali. Orang-orang yang menyakiti orang-orang soleh itu dihinakan betul. Orang menyakiti orang soleh itu betul-betul dihinakan betul di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak? Allah umumkan perang dengan yang bersangkutan. Karena memang Pak, sebaliknya memang orang-orang soleh itu harus jadi teman kita. Karena yang dipikirkan oleh orang soleh itu bagaimana visinya tentang kehidupan setelah kematian. Aksesoris dunianya itu betul-betul untuk menuju ke sana maksudnya. Nah ini diperoleh dengan banyak melakukan ibadah sunnah, dan ini berlaku bukan hanya untuk sholat sunnah, ini untuk berlaku seluruh ibadah sunnah. Pak Pri yang sudah bisa melaksanakan puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid rutin itu masya Allah Pak, dijaga betul itu. Kalau jenengan bisa jaga terus seperti itu, mudah-mudahan termasuk yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala lewat puasa sunnah panjenengan. Nah, faedah hadis ini dikatakan, satu, memusuhi wali Allah adalah dosa besar karena diancam dengan peperangan oleh Allah. Jadi jangan sekali-kali jenengan memusuhi orang soleh, jangan. Meskipun orang itu mungkin miskin, ketahuilah di sisi Allah dia adalah orang yang sangat berharga. Kemudian tentang menjadi dalil tentang keutamaan walinya Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang dekat dengan Allah dan dia adalah orang-orang yang dapat kabar gembira secara khusus. Kemudian dari hadis ini kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat hubbi, sifat cinta, dan cintanya bertingkat-tingkat sesuai dengan sebagaimana hambanya mendekat kepadanya. Jadi semakin banyak jumlah sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah dan sebagainya lagi yang terkait dengan sunnah-sunnah, maka derajatnya di sisi Allah semakin meningkat. Kemudian hadis ini juga menjadi tentang masalah tartib, bahwa kita harus menyelesaikan yang wajib dulu. Jadi aja lompat-lompat yang sunnah kalau wajibnya berantakan. Jadi memang walinya Allah itu ya yang wajib itu clear. Kita bicara sunnah artinya persoalan wajib udah nggak dibicarakan lagi, pasti clear maksudnya. Jadi jangan disibukkan dengan yang sunnah sementara yang wajib ketinggalan. Ini sudah kita bahas ya. Di antara 6 cara setan menjerumuskan kita adalah sibuk dengan yang sunnah, lupa yang wajib. Salah satunya kan itu. Itu nomor 5 ya. Kemudian sekali lagi mendahulukan yang wajib baru yang sunnah. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya adalah mendahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Kemudian dari hadis ini kita tahu tentang manfaat amalan sunnah. Yang pertama, mendapatkan cintanya Allah. Hatta ahabbahu, sampai saya mencintainya. Setelah ada kalimat dia lezalu, punya kebiasaan senantiasa mendekat kepadaku dengan yang sunnah sampai aku mencintainya. Berarti di antara manfaat amalan sunnah adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan ma'iyatullah atau pertolongan dari Allah pada pendengaran, penglihatan, perbuatan tangan, perbuatan kaki. Kalau kita hubungkan dengan riwayat lain, perbuatan hati kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap hebat. Memang kita siapa? Gaya-gayanya kita merasa bahwa kita bisa melakukan semua ibadah, bukan karena pertolongan Allah, nggak bisa. Kita bisa duduk seperti ini karena Allah. Kita bisa melaksanakan apa semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Diberi hati lembut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak selalu begitu Bapak Ibu semuanya. Ada orang diberi kekayaan luar biasa, tapi pelitnya luar biasa juga ada. Luar biasa adanya. Saya melihat orang dekat gitu yang kekayaannya itu subhanallah, rumah sudah sampai 5 gitu, kendaraannya bagus-bagus, tapi subhanallah saudara dekatnya saja nggak ada yang ketolong. Lantas untuk apa harta yang dia miliki? Dia nggak dapat pertolongan dari Allah di dalam hartanya, ya untuk apa? Justru akan membakar dirinya. Kemudian di antara keuntungan sholat sunnah adalah, atau ibadah sunnah adalah mudahnya
dikabulkan doa. Tentu saja pengabulan doa itu tetap dalam tiga hal ya. Dikabulkan sesuai yang diingin, dipakai untuk mencegah bala, dan ditabung di akhirat. Orang-orang soleh kebanyakan ditabung di akhirat, dan yang paling diingini orang soleh adalah memang itu. Makanya orang soleh itu rajin berdoa pasti, dan dia lebih banyak berharap untuk yang ketiga, karena yang ketiga itu jauh lebih besar nilainya. Sayangnya sekali lagi Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan orang itu nggak suka kalau nggak cash, kebanyakan kalau yang belum belajar sukanya yang cash gitu. Makanya dipanggil ke masjid suruh sholat jamaahnya nih orang cash yo orang mangkat. Sebenarnya masjid sekali berangkat 100.000 penuh habis masjid. Saya ketemu ya. Insya Allah masjid-masjid penuh semua karena cash. Karena cash. Sementara orang-orang soleh itu diajarkan untuk mendapatkan yang tidak cash. Dan kita tahu di Ali Imran 185 masih di awal-awal itu kan dikatakan tentang bahwa Allah akan menyempurnakan balasan justru setelah kematian. Jadi jangan minta sempurna sekarang kalau orang muslim itu. Secukupnya saja di dunia itu. Secukupnya saja. Kemudian ingat nih, hadis ini juga untuk meningkatkan motivasi kita terkait dengan melawan fitnah zaman sekarang. Fitnah artinya ujian gitu. Di zaman sekarang itu sangat banyak hal yang melalaikan kita, sehingga yang namanya sunnah itu sesuatu yang terlalu istimewa untuk dilakukan. Karena apa? Karena banyak fitnah, sehingga yang sunnah itu gampang banget ditinggal. Ala sunnah we. Contoh Rasul menyebutkan rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, kan gitu hadisnya. Anda sholat 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi, di rumahnya, kan itu. Nah sekarang saya kadang-kadang, saya pribadi, saya cita saya sendiri, kadang-kadang oke lah saya laksanakan sunnah, sehingga saya setelah maghrib di masjid saya nggak langsung sholat ba'dal maghrib. Kadang-kadang pulang dengan harapan melaksanakan, sampai ke rumah pegang HP, lali itu, tahu-tahu sampai isya, subhanallah belum sholat ba'dal maghrib. Ini fitnah ini. Makanya sering saya sampaikan ke anak-anak juga, letakkan HP ba'dal maghrib, sampai keras saya itu. Letakkan HP, tak rebut sampai. Kalau anak pegang HP ba'dal maghrib tak rebut, tak taruh itu. Kenapa? Quran sekarang. Karena memang itu fitnahnya luar biasa memang. Fitnah dari gadget itu luar biasa, bisa beneran lupa. Saya sendiri ya merasakan. Makanya saya akhirnya sekarang kalau sholat ba'dal maghrib ya sering-seringnya di masjid, sekali waktu di rumah, karena memang sunnahnya di rumah. Tapi kayak itu tadi, niatnya nang rumah, tekan rumah, ono kerjaan, lali. Nah, ini kan fitnah. Hari ini begitu banyak hal yang membuat kita tuh lalai. Maka esensi dari hadis ini tuh sangat penting. Ingatlah, melaksanakan yang sunnah itu berpotensi menjadi walinya Allah. Yang kesemua privilege-nya luar biasa tadi. Bayangkan jenengan punya musuhnya pernah kali Gusti Allah. Jenengan nggak perlu repot-repot. Bayangin, ya kan? Mendapatkan cintanya Allah, dimudahkan dalam semua hal. Ingat nih, dari sekian yang kita bahas ini tadi, kita tentang masalah sunnah dalam hadis yang sama ini, maka ketahui yang paling banyak variasinya terkait dengan sunnah itu sholat. Puasa ya begitu, jumlahnya terbatas kan. Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud. Variasi ibadah sunnah yang paling banyak jumlahnya sholat. Makanya kita melanjutkan pembahasan fikih sholat sampai di sholat sunnah, karena memang inilah peluang kita untuk mendapatkan kewalian, karena jumlah variasinya sangat banyak. Sebagaimana saya ulang-ulang bahwa Imam Ahmad itu 300 rakaat sehari semalam kalau dalam kondisi sehat. Kondisi sakit 100 rakaat. Kita kondisi sehat 100 rakaat. Sehat men ini, 100 rakaat sehat men. Bayangkan nih, hari-hari kita akan dipenuhi dengan sunnah yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali nih, dalilnya adalah Quran surah Yunus ayat ke 62 sampai 64. Jadi dengan bisa baca tafsirnya lebih dalam di rumah nih. Nanti kajian tafsir insya Allah dibahas tentang itu. Saya ulang insya Allah ada kajian tafsir yang membahas detail tentang masalah ayat per ayatnya, insya Allah. Kita di sini sedang membahas masalah sholat sunnah. Kemudian secara umum saya kasih gambaran dulu nih. Sholat sunnah itu dibagi menjadi dua.
yaitu sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dan yang tidak dianjurkan berjamaah. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang dianjurkan berjamaah adalah sholat tarawih, sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa. Yang dianjurkan tidak berjamaah ada dua macam, yaitu yang mengiringi sholat berjamaah yang dinamakan dengan sholat rawatib. Ada yang dianjurkan, yang tidak mengiringi sholat fardu. Yang mengiringi sholat fardu ada dua, mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Kemudian yang tidak mengiringi sholat fardu ada dua macam, muqayyadah dan mutlaqah. Muqayyad, qayyad artinya terikat, yang terikat dengan sesuatu, dan yang mutlaqah yang tidak terikat dengan sesuatu, terikat dengan waktu misalnya. Contoh misalnya yang muqayyadat, sholat tahiyatul masjid, terikat dengan ketika kita masuk ke masjid. Ada sholat tahiyatul masjid karena kita masuk masjid, kan terikat berarti. Kemudian sholat sunnah wudhu ada karena kita wudhu, ya kan. Kemudian sholat istikharah karena kita punya kebimbangan soal, kemudian kita sholat istikharah. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i ada sholat hajat, maka terkait dengan hajat kita. Kemudian nomor 5 adalah 2 rakaat ketika ba'da tawaf, maka terikat setelah tawaf, terikat tempat dan waktunya. Nah, ini kita akan bahas detail insya Allah satu persatu, mulai dari tahiyatul masjid dulu. Mungkin kalau sholat tarawih masih agak lama, nanti kita dari yang muqayyadah dulu, bahwa sholat tahiyatul masjid misalnya, bahwa by definisi sholat tahiyatul masjid itu adalah idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Jadi sholat tahiyatul masjid itu definisinya adalah jikalau panjenengan masuk ke masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ini nanti pembahasannya panjang lebar. Jadi tidak ada namanya sholat khusus tahiyatul masjid, sebenarnya nggak ada. Penamaan tahiyatul masjid menunjukkan jenengan masuk sholat petang rakaat jadi kumpul tahiyatul masjid. Yang penting minimal 2 rakaat. Makanya kalau jenengan datang duhur waktunya mepet, jangan melakukan tahiyatul masjid, tapi jangan qobliyah duhur. Jangan melakukan tahiyatul masjid itu karena waktunya longgar. Karena jenengan sholat qobliyah 4 rakaat itu ya sudah tahiyatul masjid namanya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.